Latihan soal SKB Guru PAI. Lanjut di soal nomor 21. Sholat sunnah yang dikerjakan tanpa sebab apapun disebut A. Sholat sunnah intizar, B. Sholat sunnah mutlak, C. Sholat sunnah tawabin, D. Sholat sunnah kusuf, atau E. Sholat sunnah khusuf. Kita akan bahas di sini di klub matematika. Dari yang pertama sampai di pilihan jawaban yang E ya. Sholat sunnah intizar di sini adalah sholat 2 rakaat atau sesuai kemampuan ketika sedang menunggu kedatangan khotib saat sholat Jumat. Kemudian sholat sunnah mutlak adalah sholat sunnah yang dikerjakan tanpa sebab apapun. Sama dengan yang ditanyakan di soal ya. Berarti jelas ini ya. Tapi kita akan beritahukan yang lain juga. Yang C, sholat sunnah tawabin adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat sunnah ba'diyah maghrib. Sementara yang D adalah sholat sunnah karena adanya gerhana matahari. Yang E, sholat sunnah yang dikerjakan karena ada gerhana bulan. Di soal nomor 21, jawabannya benar adalah pilihan jawaban yang B. Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang dikerjakan tanpa sebab apapun. Lanjut kita di soal berikutnya, nomor 22. Mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada yang berhak menurut beberapa syarat tertentu disebut A. Zakat, B. Sedekah, C. Wakaf, D. Hibah, atau E. Hadiah. Kita akan bahas di sini semuanya. Dimulai dari zakat. Zakat ialah mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada yang berhak menurut beberapa syarat tertentu. Kemudian di pilihan jawaban yang B, sedekah, yaitu pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain dengan mengharap ridho Allah. Sementara di pilihan jawaban yang C, wakaf di sini adalah menahan harta tertentu yang dapat diambil manfaatnya. Sementara bendanya masih ada dan benda itu diserahkan kepada orang atau badan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pilihan jawaban yang D adalah hibah. Hibah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa imbalan. Kemudian hadiah, pilihan jawaban yang E, pemberian seseorang kepada orang lain, kita memberikan hadiah dalam rangka memberikan penghormatan. Definisi yang ditanyakan di soal adalah mengeluarkan sebagian besar, sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada yang berhak menurut beberapa syarat tertentu disebut zakat. Pilihan jawaban yang A. Lanjut di soal berikutnya nomor 23. Lebih spesifik sekarang. Orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan meski bekerja termasuk golongan A. Fakir, B. Miskin, C. Amil, D. Mu'alaf, atau E. Ghorim. Ini adalah penerima zakat. Kelanjutan dari soal yang di nomor 22. Kita bahas dari fakir dulu. Fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kehidupannya, alias tidak bekerja. Sementara miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan yang kekurangan, mesti bekerja. Meskipun dia bekerja ya, tapi masih tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan yang kekurangan. Sementara di pilihan jawaban yang C, amil adalah orang yang diberikan tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Mu'alaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah, berhak juga mendapatkan zakat. Sementara yang E, ghorim adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Di soal yang ditanyakan adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan mesti bekerja. Itu adalah definisi dari miskin. Selanjutnya di soal nomor 24, dalil tentang puasa wajib dalam Al-Quran adalah A. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, B. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184, C. Quran Surat Ali Imran ayat 92, D. Quran Surat Al-Imran ayat 93, atau E. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Dalil ini sudah umum ya, sering kita dengar
pada event-event pada saat bulan Ramadan ya. Dalil tentang puasa adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi pilihan jawaban yang A. Selanjutnya di soal nomor 25, latihan tes SKB Guru PAI bersama klub matematika. Salah satu hal yang memakruhkan puasa yang ditanyakan adalah yang memakruhkan puasa. A. Mengakhirkan makan sahur. B. Pingsan. C. Berbuka dengan kurma atau makanan yang manis. D. Muntah tanpa disengaja. E. Berkata keji, kotor, dan berlebihan. Ada banyak hal yang memakruhkan puasa. Yang pertama adalah berkata keji, kotor, dan berlebihan. Jadi jelas di soal nomor 20 memang di sini jawabannya adalah yang E. Tapi kita akan bahas semuanya. Yang kedua adalah melambatkan berbuka padahal telah masuk waktu buka. Yang ketiga, mengunyah atau mencicipi makanan kecuali untuk keperluan tertentu. Yang keempat, berbekam kecuali untuk keperluan. 5. Bersiwak dan menggosokkan gigi, itu makruh. Suntik dan cacar. 7. Bercelak atau pakai obat tetes mata. 8. Berciuman siang hari bagi suami istri, itu juga makruh. Jadi di soal nomor 25 jawabannya benar adalah pilihan jawaban yang E. Selanjutnya di soal nomor 26 tentang haji. Salah satu rukun haji adalah A. Wukuf di Arafah, B. Ihram di Miqat, C. Bermalam di Mina, D. Melempar jumroh Aqabah, E. Melempar 3 jumroh. Yang ditanyakan adalah rukun haji. Kita akan berikan penjelasan di sini. Rukun haji meliputi yang pertama yaitu niat mengerjakan haji dengan memakai pakaian ihram. Yang kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf mengelilingi Ka'bah. Yang keempat, sa'i atau berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah. Yang kelima adalah tahallul atau mencukur rambut sebanyak 3 helai. Kemudian yang rukun yang keenam adalah tertib berurutan. Salah satu rukun haji berarti adalah wukuf di Arafah. Pilihan jawaban yang A. Selanjutnya di soal nomor 27. Ini juga tentang haji dan umroh. Dam adalah sanksi atau ancaman terhadap pelanggaran manasik haji. Jika alasan ihsyar, yaitu ihram hajinya atau umrohnya dibatalkan, maka damnya adalah A. Menyembelih seekor kambing, tidak seorang ya, seekor kambing. Yang B. Menyembelih 7 ekor kambing. Yang C. Menyembelih seekor unta atau sapi. Yang D. Berpuasa selama 3 hari atau bersedekah 3 sak kepada fakir miskin. E. Menyembelih hewan kurban di tempat kejadian dan harus bertahalul, mencukur rambut tadi ya 3 helai. Kita akan berikan di sini jika alasan ihsar, yaitu ihram haji atau umrohnya dibatalkan, maka damnya adalah menyembelih hewan kurban di tempat kejadian dan harus bertahalul. Jawaban yang E. Selanjutnya di soal nomor 28, latihan tes SKB Guru Pendidikan Agama Islam bersama klub matematika. Haji dan umroh adalah ibadah yang dilaksanakan di Mekah. Perbedaan haji dengan umroh adalah A. Syarat wajib haji tidak sama dengan syarat wajib umroh. B. Syarat sah haji tidak sama dengan syarat sah umroh. C. Rukun haji adalah wukuf di Arafah, sedangkan rukun umroh tidak ada. D. Miqat haji adalah miqat zamani, sedangkan miqat umrah adalah miqat makani. E. Rukun haji ada sa'i, sedangkan umrah tidak ada. Umrah pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan haji. Tapi perbedaannya itu terletak pada rukun umroh. Tidak ada wukuf di Arafah. Dan miqatnya hanya miqat makani. Sedangkan syarat wajib dan syarat sah, larangan-larangan dan damnya sama seperti ibadah haji. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang C. Rukun haji adalah wukuf di Arafah, sedangkan rukun umroh tidak ada. Selanjutnya di soal nomor 29, masih tetap tentang haji. Yang dimaksud dengan haji tamattu adalah
A. Melaksanakan ibadah haji, baru kemudian melaksanakan umroh. B. Melaksanakan umroh, baru kemudian melaksanakan ibadah haji. C. Melaksanakan ibadah haji dan umroh dalam waktu bersama-sama dan dilaksanakan secara bersama-sama. D. Melaksanakan rangkaian ibadah wajib haji kecuali wukuf di Arafah dan miqat makani. E. Melaksanakan rangkaian ibadah wajib haji kecuali wukuf di Arafah dan miqat zamani. Haji dan umrah dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama adalah haji ifrad, yaitu melaksanakan haji terlebih dahulu, kemudian melaksanakan umrah. Yang kedua adalah haji tamattu, yaitu melaksanakan umrah terlebih dahulu, baru kemudian melaksanakan ibadah haji. Kemudian haji qiran adalah melaksanakan ibadah haji dan umrah dalam waktu yang sama dan secara bersama-sama. Yang ditanyakan adalah haji tamattu, berarti melaksanakan umrah terlebih dahulu, kemudian melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya di soal nomor 30. Tahan, menderita, dan menerima cobaan dengan hati ridho serta menyerahkan diri kepada Allah setelah berusaha adalah sikap A. Sabar, B. Syukur, C. Ridho, D. Ikhlas, atau E. Qanaah. Kelima istilah ini akan kita bahas satu persatu agar kita tidak saling tumpang tindih dalam definisinya. Yang pertama adalah sabar. Sabar adalah tahan, menderita, dan menerima cobaan dengan hati ridho serta menyerahkan diri kepada Allah setelah berusaha, sesuai dengan yang ditanyakan di soal. Berarti jawabannya adalah yang A. Tapi di sini kita akan berikan definisi lain. Syukur apa, ridho apa, ikhlas apa, qanaah apa. Karena kita pembelajarannya selengkap mungkin. Bisa untuk belajar teman-teman semuanya. Yang B. Syukur. Syukur adalah mengakui kebaikan terhadap apa yang terjadi atau diterima oleh seseorang. Sementara ridho adalah bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah dan sabar ketika mendapatkan musibah. Ikhlas adalah mengerjakan sesuatu dengan penuh kesabaran karena Allah semata. Sedangkan qanaah adalah merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Jadi di soal nomor 30 adalah pilihan jawaban yang A. Sabar. Selanjutnya kita masuk ke soal yang ke-31. Orang yang melupakan ajaran dan tuntunan Allah dan Allah menjadikan orang itu lupa kepada diri mereka sendiri dinamakan A. Fasik, B. Ujub, C. Riya, D. Iri hati, E. Hasud. Kita akan bahas satu persatu di sini. Yang fasik di sini adalah orang yang melupakan ajaran dan tuntunan Allah dan Allah akan menjadikan orang itu lupa kepada dirinya sendiri. Jadi jelas ini jawabannya adalah pilihan jawaban yang A. Tapi kita akan berikan pengertian yang lain untuk ujub sampai dengan hasud. Untuk ujub di sini adalah membanggakan diri sendiri dan segala yang dimilikinya. Ia lupa bahwa ia tercipta oleh Allah dengan segala kelebihan dan kekurangan yang seharusnya disyukuri. Sedangkan riya di sini adalah pamer atau menampilkan diri dalam beramal agar dilihat orang dengan tujuannya adalah untuk mendapatkan pujian. Sedangkan pilihan jawaban yang D, iri hati, adalah perasaan kurang senang melihat kelebihan atau keberhasilan orang lain. Sikap dengki mengembangkan sikap iri hati. Kemudian pilihan jawaban yang E, hasud, di sini adalah perasaan yang timbul dalam diri seseorang setelah memandang sesuatu yang tidak dimilikinya, tetapi dimiliki oleh orang lain. Kemudian ia menyebarkan berita bahwa yang diperoleh oleh orang lain itu diperoleh dengan cara yang tidak wajar. Jadi di soal nomor 31 jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang A. Selanjutnya di soal nomor 32. Jika seseorang telah mampu menikah dan jika tidak dilaksanakan akan terjatuh pada perzinahan, hukum nikah adalah A. Sunnah, B. Wajib, C. Makruh, D. Mubah, E. Haram. Oke, di sini hukum nikah ada 5.
Sunnah, wajib, mubah, makruh, dan haram. Sunnah jika seseorang telah mampu dan berkehendak untuk menikah. Wajib apabila seseorang telah mampu menikah dan jika tidak dilaksanakan akan terjatuh pada perzinahan, maka hukumnya adalah wajib. Sedangkan jika seseorang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan atau mengharamkan nikah, maka hukumnya adalah mubah. Sedangkan makruh adalah jika seseorang tidak mampu untuk menikah, baik tidak mampu dalam hal biaya maupun dalam hal mental. Kemudian yang hukumnya haram adalah jika seseorang itu berkeinginan menikah dengan niat menyakiti atau berbuat aniaya, hukumnya adalah haram. Yang ditanyakan soal adalah mampu menikah dan jika tidak dilaksanakan akan terjatuh pada perzinahan, maka hukumnya adalah wajib. Pilihan jawaban yang B. Selanjutnya di nomor 33, rukun nikah adalah A. Calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, 2 orang saksi, dan ijab kabul. B. Calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, 2 orang saksi, mahar, dan ijab kabul. C. Calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, 3 orang saksi, dan ijab kabul. D. Calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, 3 orang saksi, mahar, dan ijab kabul. E. Calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari mempelai laki-laki, 2 orang saksi, dan ijab kabul. Rukun nikah adalah calon mempelai laki-laki, kemudian ada calon mempelai perempuan, wali, 2 orang saksi, dan ijab kabul. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang A. Selanjutnya di soal nomor 34. Urutan pertama, orang yang berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah A. Ayah, B. kakek, C. Saudara laki-laki kandung, D. Saudara laki-laki sebapak, E. paman. Urutan pertama yang ditanyakan. Oke, kita akan bahas. Urutan orang yang berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah yang pertama adalah ayah. Yang kedua kakek, yang ketiga saudara laki-laki sekandung, 4 saudara laki-laki sebapak, 5 keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, 5 keponakan saudara laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, 7 paman, 8 saudara sepupu laki-laki dari pihak bapak, 9 hakim. Jadi urutan pertama orang yang berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah A. Ayah. Selanjutnya di soal nomor 35. Di soal nomor 35 di sini alasan seseorang untuk meminang ada beberapa hal. Alasan utamanya adalah A. kecantikan, B. kekayaan, C. terkenal, D. agama, atau E. nasabnya. Oke, kita akan berikan di sini ketika meminang wanita harus memperhatikan beberapa alasan ini. Yang pertama, kuat karena kuat agamanya. Yang kedua, karena berakhlak baik dan mulia. Yang ketiga, ringan maharnya. Yang keempat, banyak anaknya. Yang kelima, masih gadis. 6, dari keturunan yang baik. 7, bukan keluarga dekat. Nah, jadi di soal nomor 35, alasan seseorang untuk meminang ada beberapa hal. Alasan utamanya adalah karena agamanya. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Selanjutnya di soal nomor 36. Kewajiban suami yang terdapat dalam Quran surat At-Talaq ayat 6-7 adalah A. membayar mahar, B. memberikan nafkah lahir dan batin, C. menggauli istri dengan rasa kasih dan sayang, D. memimpin, membimbing, dan mengarahkan keluarga ke jalan yang diridhai Allah, E. melindungi istri dari ancaman dan mewujudkan rumah tangga yang tentram. Yang ditanyakan adalah pada Quran surat At-Talaq ayat 6 sampai dengan 7. Kewajiban suami yang pertama adalah membayar mahar, yang kedua adalah memberikan nafkah lahir dan batin. Ini yang ditanyakan di soal. Poin yang ketiga, menggauli istri dengan rasa kasih sayang. Quran surat An-Nisa ayat 19. 4. Memimpin, membimbing, dan mengarahkan keluarga ke jalan yang diridhai Allah. Yang kelima, melindungi istri dari ancaman dan mewujudkan rumah tangga yang tentram. Quran surat An-Nisa ayat 34. Sopan dan hormat kepada orang tua, baik mertua maupun keluarga. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang B.
Lanjut kita di soal nomor 37. Kewajiban bersama. Nah, yang ditanyakan adalah kewajiban bersama seorang suami dan istri adalah kewajiban bersamanya. A. Menjaga diri, keluarga, dan rumah tangga. B. Memimpin, membimbing, dan mengarahkan keluarga ke jalan yang diridhai Allah. C. Memberikan nafkah lahir dan batin. D. Berkarir bersama. E. Memelihara dan mendidik anak, mengajarkan agama dan akhlak. Oke, kewajiban bersama suami dan istri. Yang pertama adalah memelihara dan mendidik anak, mengajarkan agama dan akhlak. Jelas jawabannya adalah pilihan jawaban yang E. Kewajiban bersama suami istri yang lain adalah bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup anak. Yang ketiga, berbuat baik kepada semua keluarga, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Jadi di soal nomor 37, kewajiban bersama seorang suami dan istri adalah memelihara dan mendidik anak, mengajarkan agama dan akhlak. Selanjutnya di soal nomor 38. Di soal nomor 38 di sini memutuskan tali perkawinan yang sah oleh seorang suami dengan kata-kata tertentu yang mengandung arti perceraian disebut A. Iddah, B. Kulu, C. Fasak, D. Talak, E. Rujuk. Kita akan bahas satu persatu di kelima pilihan jawaban ini. Dari iddah. Masa iddah adalah masa atau waktu untuk menunggu bagi wanita yang ditalak oleh suami atau ditinggal mati suaminya agar diketahui ia hamil atau tidak. Sedangkan kulu adalah talak yang dijatuhkan kepada suami karena mengabulkan permintaan istri dengan cara membayar tebusan dari istri kepada suami. Sedangkan fasak di sini adalah talak yang terjadi karena hakim memutuskannya atas pengaduan suami atau istri. Sedangkan arti talak sendiri adalah memutuskan tali perkawinan yang sah oleh seorang suami dengan kata-kata tertentu yang mengandung arti perceraian. Sementara rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang ditalak raj'i untuk bersama kembali dalam masa iddah tanpa mengadakan akad nikah baru. Jadi di soal nomor 38 di sini memutuskan tali perkawinan yang sah oleh seorang suami dengan kata-kata tertentu yang mengandung arti perceraian disebut dengan talak. Pilihan jawaban yang D. Selanjutnya di soal nomor 39 ya. Iddahnya istri yang ditalak suami atau ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil adalah A. 3 kali suci, B. 3 bulan, C. Sampai melahirkan, D. 4 bulan 10 hari, E. 4 bulan 14 hari. Oke, kita akan bahas satu persatu. Iddah 3 kali suci atau disebut dengan quru, yaitu berlaku pada istri yang ditalak suami yang masih hidup dan istri pada masa haid. Sedangkan iddah 3 bulan yaitu berlaku pada istri yang ditalak suami yang masih hidup dan istri sudah berhenti haid atau sudah memasuki masa menopause. Kemudian iddah sampai melahirkan yaitu berlaku pada istri yang ditalak oleh suami atau ditinggal mati suami dalam keadaan hamil. Kemudian iddah 4 bulan 10 hari yaitu berlaku pada istri yang ditinggal suami dalam keadaan tidak hamil. Yang ditanyakan di soal adalah iddahnya istri yang ditalak oleh suami atau ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil adalah sampai melahirkan. Pilihan jawaban yang C ya. Oke, lanjut di soal nomor 40. Hukum asal rujuk adalah boleh atau mubah, tetapi dapat berubah menjadi sunnah jika A. Bertujuan memperbaiki hubungan yang retak, B. Menyebabkan kemunduran dan talak satu lebih bermanfaat, C. Menyebabkan istri lebih teraniaya, D. Keluarga si suami tidak mendukung, E. Istri dipaksa si suami untuk rujuk. Hukum asal rujuk adalah boleh atau mubah, namun dapat berubah menjadi sunnah apabila bertujuan untuk memperbaiki hubungan yang retak. Bisa berubah menjadi makruh jika rujuk menyebabkan kemudorotan dan talak satu lebih bermanfaat. Dan bisa merubah menjadi haram jika rujuk menyebabkan istri lebih teraniaya. Yang ditanyakan di soal adalah hukum asal rujuk adalah boleh atau mubah, tetapi dapat berubah menjadi sunnah jika bertujuan memperbaiki hubungan yang retak. Di pilihan jawaban yang B menyebabkan kemunduran ya.
Dan talak kemudorotan di sini dan talak satu lebih bermanfaat di sini adalah makruh, berubah menjadi makruh. Di pilihan jawaban yang C menyebabkan istri lebih teraniaya, di sini adalah hukum asal rujuk menjadi haram, gitu ya. Oke, demikian latihan sederhana ya. Tes SKB untuk guru pendidikan agama Islam. Semoga video sederhana ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih.